Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan jangan lupa bahagia. Ketemu lagi dengan saya Suranto, guru mata pelajaran sosiologi SMA. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan materi sosiologi kelas 10 SMA. Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Langsung saja, kita akan membahas soal-soal materi sosiologi kelas 10 yang berhubungan dengan materi sosiologi sebagai ilmu. Nomor 1. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial yang berisi cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Objek material ilmu sosiologi adalah yang ditanyakan objek material ilmu sosiologi. Sedangkan sosiologi sendiri ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial. Fakta-fakta itu kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan objek material ilmu sosiologi? Yaitu adalah pokok bahasan materi yang menjadi objek penyelidikan. Nah, objek dari ilmu sosiologi yaitu masyarakat. Di option A ya. Nah, seperti di gambar samping kanan ini menunjukkan bahwa contoh kehidupan masyarakat. Sedangkan arti dari masyarakat itu sendiri adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif atau bersama. Sedangkan B, lingkungan, itu artinya segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan historis ini berhubungan dengan sejarah atau kehidupan masa lalu. Option D, future, ini kehidupan yang akan datang atau kehidupan masa depan. Jadi jawaban nomor 1 adalah A, masyarakat. Nomor 2, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sosiologi memiliki ciri apa ini? Kata kuncinya ada di ini ya. Ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis. Nah, ini dibangun menjadi sebuah teori. Jawaban yang tepat pada soal nomor 2 adalah C ya, teoritis. Nah, perlu diingat kembali ini materi mengenai ciri-ciri ilmu sosiologi, yaitu ada 4. Ada empiris, kumulatif, teoritis, dan nonetis. Sedangkan di nomor 2 ini termasuk ciri sosiologi yang teoritis. Nah, kita artikan dari empiris. Teori sosiologi empiris. Empiris artinya ilmu pengetahuan ini didasari oleh observasi terhadap kenyataan dan akal sehat dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Apa itu observasi? Observasi itu pengamatan di lingkungan atau di masyarakat. Sedangkan kumulatif artinya sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang telah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori yang lama. Dengan kata lain, teori ini terus mengalami perubahan, perkembangan, serta perbaikan sejalan dengan kehidupan masyarakat. Itu kumulatif. Sedangkan
Non-etis artinya bahwa sosiologi tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta, namun tujuan utama ilmu ini adalah menjabarkan fakta secara analitis dan objektif. Itu keempat ciri-ciri ilmu sosiologi. Sedangkan logis di sini tidak termasuk dalam ciri-ciri ilmu sosiologi. Lanjut nomor 3. Perhatikan contoh berikut. 1. Alam dan gejala sosial perwujudan kerohanian manusia. 2. Realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. 3. Hubungan manusia dengan alam semesta. 4. Mahasiswa melakukan demonstrasi di depan gedung DPR. 5. Ali dan Rudi berdiskusi membuat konten YouTube. Objek kajian sosiologi ditunjukkan oleh nomor. Nah, tadi objek kajian ilmu sosiologi itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat ya. Mana yang menunjukkan objek kajian? Jawaban yang tepat pada soal nomor 3 yaitu E. Pernyataan nomor 2, realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pernyataan nomor 4, masyarakat melakukan demonstrasi. Nah, demonstrasi ini kegiatan unjuk rasa biasanya oleh kaum buruh atau masyarakat terhadap pemerintah karena kebijakan tertentu. 5. Ali dan Rudi berdiskusi membuat konten YouTube. Sedangkan pernyataan nomor 1 ini tidak tepat karena ada kata alam ya, alam. Sedangkan nomor 3 ini juga hubungan manusia dengan alam. Karena memang sosiologi itu objek kajiannya adalah masyarakat, berarti dicari hubungan manusia dengan manusia. Itu nomor 3. Lanjut nomor 4. Perhatikan indikator berikut. 1. Sebagian masyarakat yakin dengan melakukan upacara sedekah bumi dapat meningkatkan hasil panen pada tahun mendatang. 2. Kepala adat merupakan posisi yang dihormati dan berwenang dalam mengambil keputusan. 3. Permasalahan dalam masyarakat diselesaikan oleh lembaga penegak hukum. 4. Masyarakat mengupayakan teknologi pangan untuk memaksimalkan sektor pertanian. 5. Ramalan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dipercaya sebagian besar masyarakat. Indikator yang menunjukkan gambaran kehidupan masyarakat bersifat positifis atau ilmiah ditunjukkan oleh nomor. Nah, apa yang dimaksud dengan ini ya, kehidupan masyarakat bersifat positifis? Positifis itu dikemukakan oleh Auguste Comte pada abad 19 yang merupakan bapak sosiologi. Intinya dari positivis ini atau ilmiah ini bahwa cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita lihat pernyataan yang ada di soal nomor 4, yang tepat adalah E. Nomor 3 ini permasalahan dalam masyarakat diselesaikan oleh lembaga hukum. Berarti di sini berdasarkan pengetahuan dalam bidang hukum. Nomor 4, masyarakat mengupayakan teknologi pangan. Nah, ada kata teknologi ini menunjukkan sains ya, sains dalam bidang pertanian. Dan nomor 5, ada ramalan cuaca BMKG. Nah, ini menggunakan ilmu pengetahuan. Salah satunya ini ya, ada pengetahuan cuaca, pengetahuan iklim, kemudian dilihat melalui satelit yang ada di luar angkasa. Nah, nomor 4 jawabannya adalah E. Lanjut nomor 5. Upacara Separ Apem atau Yokowiyu dilaksanakan di bulan Safar setiap tahunnya oleh warga Jatinom, Klaten. Nah, ini ada di gambar sebelah kanan ini contoh dari upacara Separ Apem Yokowiyu. Tujuannya untuk mendapatkan berkah melalui apem yang telah didoa itu.
Tradisi ini terinspirasi dari tokoh Kiai Ki Ageng Gripik yang diyakini sebagai keturunan Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Berdasarkan tingkat sanksinya, hal ini termasuk jenis norma. Nah, ini ada kata kuncinya, tradisi ini. Nah, tradisi sebar apem Yokowiyu ini dilakukan setiap tahun sekali pada bulan Safar ya. Nah, ini termasuk norma apa? Nomor 5 termasuk norma C, custom. Custom atau juga bisa disebut sebagai adat istiadat. Nah, ini karena ada masyarakat yang mengikuti, ada pelaksanaan setiap tahun satu kali, dan ada unsur sakralnya. Nah, ini menunjukkan ciri-ciri dari custom atau adat istiadat. Sedangkan pengertian dari usik atau tata cara adalah norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan. Dengan kata lain, usik ini adalah cara ya. Misalnya cara kita memegang sendok ketika makan, cara memegang gelas ketika mau minum. Nah, itu bagian dari usik atau cara. Sedangkan option B, folkways, artinya atau dengan kata lain kebiasaan. Artinya cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat. Nah, sesuatu yang berulang-ulang ini bisa dikatakan folkways atau kebiasaan. Misalnya mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman. Sedangkan Morse atau istilah lainnya tata kelakuan adalah norma yang bersandar pada filsafat, ajaran agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Misalnya tata kelakuan yang berhubungan dengan larangan berzina, larangan berjudi, dan larangan minum-minuman keras. Dan yang terakhir, laws atau hukum. Hukum ini bersifat formal dan biasanya tertulis. Ketentuan sanksi terhadap pelanggar paling tegas apabila dibandingkan dengan norma yang lain. Secara teori, law ini tegas, namun kenyataannya bisa kita tahu sendiri ya, bahwa hukum sekarang ini bisa dibeli, bisa digoyang, dan lain sebagainya. Itu nomor 5. Lanjut nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas termasuk dalam kajian ilmu sosiologi dalam bidang. Oke, saya kira ini soal yang mudah. Kalau zaman dulu masih sangat konvensional ketika kegiatan belajar mengajar menggunakan whiteboard, menggunakan blackboard, menggunakan papan tulis, spidol, kapur, dan lain sebagainya yang masih tradisional. Sekarang sudah diubah dengan eranya digital ya, eranya milenial, menggunakan smartphone. Kalau zaman dulu HP hanya bisa digunakan sebagai SMS atau mungkin telepon. Ternyata sekarang HP atau smartphone gunanya ini ya multitasking, bisa membayar tagihan, menonton film, membayar tagihan listrik, PLN, PDAM, transaksi online lainnya. Nah, ini jawabannya C, perubahan teknologi. Lanjut nomor 7. Sejak lahir, setiap individu terlihat dalam proses sosialisasi melalui tahapan tertentu. Dalam proses sosialisasi tersebut, individu mempelajari nilai, norma, sikap, dan peran dengan tujuan membentuk. Nah, ini sosialisasi. Proses sosialisasi itu apa? Sosialisasi adalah suatu proses atau usaha seseorang untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, mempelajari nilai dan norma ini tujuannya adalah membentuk kepribadian. Nah, membentuk kepribadian atau ciri khas seseorang, atau bisa dikatakan sebagai watak. Sosialisasi bisa dengan anggota keluarga, ayah, ibu, adik, dan kakak,
Bisa juga sosialisasi dengan teman sebaya atau peer group. Nah, ini tujuannya adalah membentuk kepribadian. Itu nomor 7. Nomor 8, pergaulan di Jakarta begitu bebas. Anak cewek bergaul di atas jam 9 malam termasuk hal biasa, bahkan pulang larut malam menjadi kebiasaan sehari-hari anak muda. Contoh tersebut menunjukkan adanya norma. Nah, ini contoh pergaulan yang ada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Anak remaja, cewek cowok bergaul di kafe, di tempat dugem, kemudian berbelanja di mall, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk bagian dari norma apa ini? Termasuk norma kesopanan. C ya, kesopanan. Nah, penjelasan dari norma kesopanan ini biasanya berhubungan dengan tempat-tempat tertentu, atau bisa dikatakan masyarakat satu dengan yang lain memiliki norma kesopanan yang berbeda. Di Jakarta seperti ini dianggap wajar, tetapi kalau di kota-kota kecil atau mungkin di pedesaan dianggap hal yang tidak wajar. Lanjut, soal nomor 9. Sosiologi memiliki objek kajian luas, yaitu masyarakat. Sebagai ilmu sosial, sosiologi dapat dikolaborasikan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya dalam mengkaji peningkatan taraf hidup masyarakat dalam menentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, cabang ilmu sosiologi yang sesuai untuk mengkaji fenomena tersebut adalah, nah, apa ini? 9. Kata kuncinya ada di ini ya. Misalnya dalam mengkaji peningkatan taraf hidup masyarakat dalam menentaskan kemiskinan. Nah, ini bagian dari sosiologi yang mengkaji apa ini? Sosiologi pembangunan ya, seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Misalnya dibangunnya pasar, yaitu tujuannya untuk memperlancar penjualan hasil produksi dan memudahkan memperoleh barang dan jasa yang tentunya nanti bermanfaat dalam mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi. Nah, ini ya. Kemudian misalnya dibangunnya bendungan atau waduk. Ini tujuannya tentu saja meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendali daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang atau tiling atau tampungan lumpur dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Nah, ini contoh dari sosiologi pembangunan. Dan terakhir 10, kita sebagai individu yang menjadi bagian dari masyarakat perlu melakukan sosialisasi. Sosialisasi diperlukan untuk menjalin harmonisasi sosial. Tujuan dari sosialisasi adalah tadi seperti di soal nomor 7 ya. Sosialisasi yang tepat adalah jawabannya A. Mampu hidup bermasyarakat dan menyesuaikan dalam masyarakat dengan baik. Nah, tidak hanya di lingkungan keluarga, sosialisasi juga bisa ada di lingkungan RT, RW, lingkungan teman sebaya, kemudian sosialisasi di lingkungan sekolah, kemudian sosialisasi di dalam tempat kerja. Dan sekarang ini yang menjadi permasalahan adalah ketika kita sosialisasi dalam media sosial. Makanya pesan saya ketika bersosialisasi dengan teman yang ada di media sosial, jaga etika, kemudian
Kalau mengupload gambar, berkomentarlah dengan bijak, berkomentarlah dengan etika yang baik, sehingga tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah dengan teman di media sosial, tidak ada masalah dengan teman sekolah, tidak ada masalah dengan teman kerja. Barangkali seperti itu pembahasan soal yang ada kaitannya dengan materi bab 1 kelas 10 SMA, materi sosiologi sebagai ilmu. Mudah-mudahan pembahasan soal ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan tentu saja dalam pembahasan soal ini masih banyak kekurangan dalam saya menjelaskan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.